Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gudang Ulat V2. Jadi di video kali ini aku mau membagikan pengalaman mengenai budidaya maggot BSF. Oke, sebelumnya saya mau nyapa dulu untuk semua sahabat peternak dimanapun berada, semoga sehat selalu dan diberi kesehatan. Oke ya, jadi mengenai pembahasan maggot. Jadi kalau kita budidaya maggot gitu ya, jadi tidak usah seperti bingung ya untuk maggot kita kalau telat dalam pemberian pakan gitu kan. Soalnya dalam budidaya maggot itu sendiri kita emang harus bisa mengikuti alur dari ternak tersebut. Jadi alur dari maggotnya itu sendiri gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau dalam proses kita berternak pasti ada yang namanya dalam pencarian kita, yaitu berburu sampah gitu ya. Kendala dalam pemburuan atau dalam kita mencari sampah pasti kadang kita nggak menemui sampah gitu kan. Nah itu bisa bingung teman-teman. Jadi maggot itu sendiri kalaupun telat pemberian pakannya seperti 2 hari, 3 hari, bahkan sampai seminggu gitu ya, bahkan sampai seminggu teman-teman, itu maggot tidak akan mati gitu ya. Maggot itu tidak akan mati. Cuman kalau misalkan dia menyusut, itu iya pasti menyusut. Cuman jangan khawatir teman-teman. Maggot itu kalau sudah seminggu ataupun lebih dari seminggu gitu ya, dia menyusut. Tapi setelah kita berikan makanan lagi, nah dia akan langsung kembali normal. Jadi maggot itu gampang untuk memulihkan kondisinya gitu ya. Dia lebih baik kurang pakan gitu ya teman-teman ya. Jadi maggot itu lebih baik kurang pakan teman-teman daripada kelebihan pakan, pakan yang becek gitu ya. Jadi kalau misalkan pakan becek yang berlebihan, otomatis maggot itu sendiri bakal kembung. Nah maggot kembung kemungkinan untuk mati itu besar gitu ya. Jadi maggot itu memang penyerap, cuman kalau misalkan media pakan yang kita berikan itu terlalu atau melebihi dari jumlah penebaran maggot yang kita beri gitu ya, yang kita berikan, yang kita taruh di biopon gitu ya, itu bakal efeknya itu maggot itu sendiri bakal kembung dan mati. Itu akan sia-sia sekali teman-teman gitu ya. Nah terus kemudian kalau dari budidaya maggot itu sendiri, untuk menangani seperti perharinya maggot itu 50 kilo ataupun lebih itu ya, itu masih bisa teman-teman untuk ditanganin minimal 2 orang gitu ya. Jadi dalam kita bekerja itu minimal 2 orang, yaitu yang pertama memang khusus untuk membantu kita, yaitu menyiapkan pakan gitu ya. Itu untuk 50 kilo teman, 50 kilo maggot perharinya itu butuh kurang lebihnya 2 orang, itu minimal 2 gitu ya. Nah sampai seterusnya itu nanti kan kita bisa targetkan sendiri gitu ya, hitungannya gitu ya teman-teman. Jadi budidaya maggot ini masih dalam lingkup masih bagus ya. Jadi pergerakan untuk prospeknya itu masih bagus itu. Cuman ada beberapa mungkin nggak tahannya itu ya di
pencaharian pakan itu apa pencarian pakan maggot itu sendiri teman-teman, gitu ya. Nah, jadi pembahasan aku mungkin mengenai maggot ya. Jadi untuk penanganan maggot 50 kilo per hari itu minimal 2 orang teman-teman ya. Terus kalau untuk maggot sendiri itu nggak dikasih makan lebih dari 7 hari pun tidak masalah, gitu ya, gitu. Oke ya, terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat, gitu ya. Semangat terus. Kalaupun dari penyampaian aku masih kayak terasa kurang ataupun gantung gitu ya, nah bisa diketik di kolom komentar. Dan ada kata-kata misalkan dari aku sampaikan ada menyinggung, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya semangat terus, lancar selalu rezekinya, dan dimudahkan selalu dalam menjalani pekerjaan maupun usaha. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.